Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, ilmu, dan amal soleh. Bahkan dalam setiap hembusan nafas dan kedipan mata kita, di situ juga ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah sudah hadir kembali bersama kita Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz sudah meluangkan waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung juga ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk pekan pertama di bulan Oktober kali ini. Itu artinya kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Untuk pembahasan selanjutnya, alhamdulillah sudah masuk ke hadis ketiga pada bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Dan kali ini waktu kita majukan 30 menit dari sebelumnya dengan harapan agar kajian bisa selesai sebelum masuk waktu asar. Untuk itu marilah kita luruskan niat benar-benar mencari ridha Allah Ta'ala dan juga kita siapkan kitab dan alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang nanti akan disampaikan. Dan seperti biasa, insya Allah akan ada sesi tanya jawab di akhir materi. Bagi yang ingin bertanya seputar materi hari ini, nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Dan untuk menyamakan persepsi bersama ya Ustadz, kajian dan sesi tanya jawab ini nanti kita batasi sampai pukul 14.45. Karena sekitar pukul 15.09 menit, insya Allah sudah masuk waktu asar untuk wilayah Bontang dan sekitarnya. Baiklah, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
وكل ضلالة في النار. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya. Kita kembali bertemu di majelis ilmu walaupun secara virtual, dan kita melanjutkan kajian kita hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebelumnya saya melengkapi dulu pembahasan dari hadis yang kedua, di mana hadis yang kedua ini diantara kandungannya adalah tentang dampak buruk dari berteman dengan orang-orang yang zalim atau teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek. Bahwa di antara dampak buruknya, maka di dalam surah As-Saffat ayat 50 sampai ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akibat buruk dari berteman dengan orang yang jelek. Qala qailun minhum inni kana li qarib. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Aida mitna wa kunna turaban wa idhama ainna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah, telah menjadi tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ya, jadi ini bentuk keraguan-raguan terhadap hari pembalasan. Dia ragu akan yaumul hisab. Qala hal antum muttali'un. Berkata pula, ya, hal antum muttali'un, maukah kamu muttali'un, meninjau temanku itu, ya, ikut lihat. Ya, jadi penghuni surga itu mengatakan kepada teman-temannya, maukah kamu lihat keadaan temanku yang sekarang jadi penghuni neraka? Ya. Maka di ayat 55, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka ia meninjaunya, ya, jenguk temannya itu, dilihat temannya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi di ayat ini maksudnya mereka mengatakan itu dari sebagian jendela surga. Ya, jadi dia melihat temannya, ya, yang mana temannya ada yang ingkar kepada hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang yaumul ba'ats, hari berbangkit. Qalat Allah in kita laturdi. Ya, dia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Ya, jadi dia berkata dengan nada mengejek maksudnya. Wallah, ya, tallah, demi Allah. Ya, jadi ini lafaz in di sini adalah bentuk takhfif yang lebih ringan dari inna. Ya, kamu benar-benar hampir
Ya, jadi hampir saja kamu mencelakakanku. Ya, hampir saja kamu menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ya, maka di sini Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, akibat dari berteman dengan orang-orang yang buruk akidahnya, buruk tauhidnya, buruk imannya, akhirnya berpengaruh sehingga dia pun ragu-ragu akan hari kiamat, ragu-ragu dengan surga dan neraka. Ya, dia kemudian terpengaruh liberal misalnya, ya, atau aliran-aliran sesat lainnya, atau komunisme, ateis dan lain sebagainya. Mereka ragu dengan hari kebangkitan. Dan ini Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, dari berteman dengan orang yang buruk ini, akhirnya dia pun ikut-ikutan dalam keraguan terhadap hari kebangkitan, dan dia pun disiksa di neraka. Ya, jadi ini efek berteman dengan teman yang buruk sehingga berujung neraka. Kemudian Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa teman yang buruk itu, mereka ingin mengajak siapapun yang menjadi temannya itu untuk sama-sama melakukan kemungkaran. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka menginginkan andai kalian itu kafir sebagaimana mereka juga kafir, hingga kalian menjadi sama. Ya, surah An-Nisa ayat 89. Ya, jadi ini kita ketika berteman dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir, maka tidaklah keinginan yang ada di hati mereka kecuali mereka ingin agar kita sama-sama kafir seperti mereka. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat dengan siapa dia berteman akrab. Ya, jadi jangan sampai yang jadi teman setia, teman akrab itu orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, anti agama, ya, kafir kepada Allah, liberal, sekuler dan lain sebagainya. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi sesudah penaklukan kota Mekah. Jadi tidak ada lagi hijrah karena apa? Karena Mekah sudah menjadi negeri muslim. Ya, jadi nggak ada lagi hijrah karena Mekah sudah berubah menjadi negeri kaum muslimin. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin secara damai. La hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyyah. Ya. Akan tetapi akan tetap ada jihad dan niat. Ya, jadi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Ya. Jika kalian dipanggil untuk berperang, maka berangkatlah. Nah, jadi di sini Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa dihapus kewajiban hijrah
dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena ia sudah menjadi Darul Islam, dan ini berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Mekah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi hijrah selama-lamanya dari Mekah. Ya, karena dia sudah menjadi negeri Islam untuk selama-lamanya. Dan ummahat a'azanillah wa yakum, bahwa hijrah itu tidak akan terputus. Ya, jadi hijrah itu tidak akan terputus. Selama di dunia ini masih ada negeri kafir dan negeri muslim. Ya. Jadi selama masih ada negeri kafir dan masih ada negeri muslim, maka ini mahat azanillah wa yakum, selama-lamanya hijrah itu akan tetap ada. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, bahwa tentang hijrah ini ada yang berupa hijrahnya kita dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan keburukan, kepada negeri tauhid, negeri yang penuh dengan keimanan, negeri yang mendukung kita untuk taat pada Allah. Ada hijrah dari orang, ya, jadi hijrah dari orang yang mana jika kita tetap bersamanya, kita tidak bisa untuk berubah. Ya. Oleh karena itu, pernah terjadi pada zaman Bani Israel. Ya, ada pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, pelajaran yang menjadi teladan dalam kebaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, juga Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Dahulu, ya, yaitu pada zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Masya Allah, ya, subhanallah. Ini bukan nyamuk, ya. Ibu pernah bunuh 99 nyamuk, capek, ya. Ini bukan nyamuk, orang. Subhanallah. Dosanya ngeri banget, ya. Yang dibunuh 99 orang. Ya, jadi dia bunuh 99 orang. Fasala an a'lam ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atah. Kemudian dia meminta fatwa kepada yang paling alim di muka bumi itu. Lalu ditunjukkan kepadanya tentang seorang rahib, ahli ibadah. Ya. Dia mendatangi rahib tersebut. Dia menyampaikan bahwa dia sudah bunuh 99 jiwa. Apa masih ada pintu tobat? Ya. Jadi innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Ya, jadi umahat azanillah wa yakum, tidak ada tidak ada kebaikan ketika kita menceritakan masa lalu kita. Tidak perlu kita menceritakan masa lalu kita yang buruk, ya, masa lalu kita yang kita sudah move on. Tidak perlu kita cerita-cerita aib masa lalu, nggak perlu. Kecuali dalam rangka meminta fatwa, ya, kepada
para alim ya, supaya mereka bisa menjelaskan tentang hukum-hukum. Mungkin misalnya saya dulu pernah makan riba, dan mobil yang aku punya itu hasil dari apa? Hasil dari minjem duit riba di bank. Hukumnya gimana? Ya, jadi untuk mengetahui hukum saja. Ya. Tapi kalau hanya sekedar cerita bangga diri dengan dosa masa lalu, maka ini nggak boleh. Ya, karena di antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa seorang itu ketika dia itu bangga dengan dosanya. Ya, jadi dia bangga dengan dosanya. Maka orang yang bangga dengan dosa, memamerkan dosanya secara bangga, secara terang-terangan, ya, mereka itu halal digibahi. Beda dengan orang yang melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi. Ya, dia juga malu ketika ketahuan. Ya, maka tugas kita menasihati secara tertutup. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada rohib ahli ibadah, sudah bunuh 99 orang. Apa ada pintu tobat? Tapi kata pendeta yang ahli ibadah tapi bodoh itu, dia mengatakan apa? Tidak. Nggak ada pintu tobat buatmu. Karena apa? Dia memberikan jawaban tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan perasaan. Ya, jadi tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya ngikut perasaan. Maka di antara sebab sesatnya seorang itu tidak beramal sesuai dalil, sesuai petunjuk kitab dan sunnah, tapi hanya mengikuti perasaan dan mimpi-mimpi. Ya, kayaknya baik. Menurut saya baik kok. Kayaknya menurut saya baik. Nah, ini bahaya ini. Ini di antara sebab kesesatan itu karena apa? Karena main perasaan, tidak pakai dalil. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, dia sudah bunuh 99 orang. Tapi ahli ibadah ini memberikan jawaban yang membuatnya putus asa dari rahmat Allah, sehingga yang tadinya zalim tambah zalim. Ya, jadi yang tadinya zalim tambah zalim. Sudah bunuh 99, kemudian si pendeta itu pun dibunuh juga, genap 100. Subhanallah. Jadi sudah genap 100. Summa sala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimi. Kemudian dia menanyakan, apa ada yang paling alim di muka bumi ini? Ya. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang yang memang ahlul ilm, yang berilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir jika kalian nggak tahu, bukan yang rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, bukan. Yang rajin dzikir tapi nggak punya ilmu, bukan. Yang dimaksud ahlu dzikr di sini ulama, orang yang memang punya ilmu. Ya, jadi tanya kepada yang tahu, yang paham agama. Bukan yang rajin ibadah tapi bodoh. Ya, jadi ditunjukkan tentang seorang yang berilmu. Dia pun mengatakan bahwa sesungguhnya saya sudah bunuh 100 jiwa. Apakah ada pintu tobat untukku? Ya, maka orang alim ini kemudian mengatakan, siapa yang menghalangimu dari pintu tobat? Ya, jadi nggak ada. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, ya, siapa yang bisa
mencegah dia, menghalangi dia dari pintu tobat? Nggak ada. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun sekarang dia pakai celana pendek keluar rumah, Masya Allah, tiba-tiba sekian tahun kemudian kita lihat dia sudah pakai hijab syar'i, Masya Allah. Ya, padahal tadinya kemana-mana pakai celana pendek. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberinya hidayah, ya, seburuk apapun dia di mata kita, ya, seburuk apapun dia di mata kita, sejahat apapun, pintu tobatnya itu tetap terbuka. Selama dia berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dan keikhlasan hatinya. Ya. Dan ummahat azanillah wa iyyakum. Orang alim itu mengatakan, pergilah ke daerah ini dan ini. Ya, jadi intoliq ila ardin kadza wa kadza. Ya, jadi dia disuruh untuk hijrah. Kenapa? Karena kalau dia masih tetap tinggal di lingkungan situ, dia masih di di alamatnya yang di alamatnya yang dulu, maka kemungkinan dia akan kembali kepada masa lalunya. Ya, jadi kemungkinan dia akan kembali kepada masa lalunya. Oleh karena itu, ummahat azanillah wa iyyakum, terkadang orang itu gagal hijrah, gagal tobat, karena tidak mau meninggalkan teman-teman yang jahat itu. Ya, teman-teman yang buruknya masih aja dia nggak enakan gitu. Seperti Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu meyakini dalam hatinya bahwa benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah, Islam itu agama yang benar. Dia pasang badan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena apa? Karena teman gaulnya, teman akrabnya itu Abu Jahal CS. Dan dia nggak enak sama Abu Jahal. Ketika mau meninggal dunia, sementara di dekatnya itu berdiri Abu Jahal, dan Abu Jahal selalu memberikan kata-kata ke Abu Thalib ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengajaknya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat ini yang dengannya kelak di hari kiamat aku akan bela Anda di hadapan Allah. Tapi apa? Dia nggak enak sama Abu Jahal, nggak enak sama teman-temannya. Ya, akhirnya apa? Dia malu untuk masuk Islam dan tetap pada keyakinan sesat nenek moyang. Akhirnya mati di atas kekafiran gara-gara nggak enak sama teman. Ya. Kadang ibu mau berubah itu diolok-olok sama teman, dinyinyirin sama teman. Ustazah kemana? Gitu. So alim loh. Ya. Jadi kadang diolok-olok ya, ketika ibu sudah mau berubah, apalagi jilbabnya sudah mulai dipakai, ya, udah dipanggil ustazah, diolok-olok. Oleh karena itu, ummahat azanillah wa iyyakum, ya, terkadang kita harus meninggalkan tempat, meninggalkan orang, meninggalkan lingkungan, ya, yang mana kita nggak akan bisa jadi baik kecuali dengan hijrah. Ya, jadi dia disuruh, pergilah ke daerah ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardus saw. Ya, karena di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Jangan kamu balik ke negerimu.
karena negerimu itu negeri yang jelek, negeri yang jahat. Maka umahat a'azanillahu yakum, bahwa kita harus mencari teman, kemudian lingkungan yang baik. Oleh karena itu, para ulama menasihati tetangga, aljar qabla dar. Lihat dulu tetangga sebelum bangun rumah. Ya, siapa saja tetanggamu. Ya, kalau tetangganya baik-baik, baru bangun rumah di situ. Jangan rumah baru udah jadi rumahnya, subhanallah, kiri kanan pemabok semua. Jadi lihat dulu tetangga, baru bangun rumah. Ya, jadi orang alim ini mengatakan kepadanya bahwa di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Ini menunjukkan apa? Terkadang kita yang tadinya sudah baik, semakin baik kalau didukung lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, teman-teman yang baik. Ya, jadi kalau punya teman-teman yang baik, maka insya Allah mereka akan mengajak kepada kebaikan. Ya, sebagaimana kalau teman-teman yang buruk, mengajaknya kepada yang buruk-buruk. Dan jangan kamu kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk. Ini pesan dari orang yang alim ini. Ya, ini syarat supaya kamu bisa hijrah secara hijrahnya istiqomah. Jangan hijrah setengah-setengah. Ya. Fantolaqa hatta idza nasafa tariq atahul maut. Maka dia pun berangkat menuju negeri yang ditunjuk. Ketika di tengah kematian menjemputnya, ya, dia belum nyampe ke negeri tujuan, tapi kematian sudah menjemputnya. Ya, jadi terkadang kita melihat ada yang sibuk hijrah memperbaiki diri demi jodoh. Ternyata apa? Kematian duluan datang sebelum jodohnya. Ya, oleh karena itu rugi kalau hijrahnya demi jodoh. Ya. Ta'azanillah wa yakum, ya. Jadi dia belum nyampe, tapi kematian sudah menjemputnya. Maka terjadilah perselisihan di antara dua malaikat, antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Ya, ini terjadi perselisihan. Ya, jadi fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Faqalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya. Karena apa? Dia sudah datang dalam keadaan bertobat menghadap Allah dengan sepenuh hati. Adapun malaikat adab bilang apa? Wah, ini bagian saya. Dia belum pernah mengerjakan satu amal kebaikan sama sekali. Ya. Maka fa'atahum malakun fi surati adami. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menengahi perselisihan dua malaikat ini, malaikat rahmat dan adab ini. Datang malaikat dalam wujud seorang manusia. Karena apa? Manusia itu paling adil dalam menentukan suatu hukum dan menengahi perselisihan. Manusia itu paling bijak dari yang alim dan bijak, sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dalam wujud manusia, ya, supaya mereka bisa menerimanya menjadi hakim.
atas perselisihan mereka. Ya, jadi mereka menjadikan dia sebagai hakim yang memutus perselisihan mereka berdua. Maka malaikat ini mengatakan, ya, malaikat yang datang ke mereka dalam wujud manusia yang menengahi perselisihan mereka ini, dia mengatakan apa? Qisu ma bainal ardai. Ya, silakan diukur antara dia dengan kedua negeri itu, antara negeri tempat dulu dia berbuat jahat dan dengan negeri tempat dia mau tobat. Ya, kira-kira lebih dekat kemana? Ya. Maka kalau dia lebih dekat dengan negeri tempat bertobat, berarti itu haknya malaikat rahmat. Tapi kalau dia lebih dekat sama negeri yang dulu dia berbuat jahat, maka itu bagiannya malaikat adab. Lalu akhirnya mereka berdua ini mengukurnya. Ternyata mereka dapati bahwa orang itu lebih dekat ke negeri yang diinginkannya. Dia ingin bertobat. Akhirnya jadi bagian malaikat rahmah. Ya, jadi faqabadatu malaikatur rahmah. Akhirnya jadi bagian dari malaikat rahmah. Alhamdulillah. Maka Qatadah rahimahullah mengatakan, Al-Hasan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa ketika kematian datang menjemputnya, ya, dia ini membusungkan dadanya itu ke arah negeri tujuan dia mau bertobat. Saking inginnya dia untuk bertobat, sampai ketika kematian datang pun dia hadapkan dadanya ini ke negeri tempat dia mau tobat. Karena apa? Begitu seriusnya dia mau bertobat. Ya, begitu seriusnya dia mau hijrah. Dia mau berubah. Dia ingin jadi taat. Ya, jadi perlu niat, perlu keseriusan. Oleh karena itu, Mahatazanillah wa yakum, terkadang seorang itu bermaksiat, kemudian ingin tobat, Allah uji lagi dengan maksiat yang sama. Apakah dia balik lagi? Apakah dia balik lagi? Atau justru dia menghindarinya dengan hati yang penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mata'azanillah wa yakum, ketika kita dimudahkan dari maksiat ke maksiat berikutnya, itu ujian. Ya, jadi mata'azanillah wa yakum, hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana yang sudah bunuh 99 jiwa, lalu dia dengan penuh penyesalan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya sebagai bagian dari malaikat rahmat. Di sini Maha Ta'azanillah wa yakum, pentingnya niat dan ketulusan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tobat hanya sekedar ikut lingkungan. Karena orang pada pakai hijab, ikutan pakai hijab. Sekarang banyak artis pakai hijab, ikut pakai hijab. Ya, jadi hanya ikut-ikutan saja. Ya, maka ini tobat yang tidak sejati, ya, tobat yang palsu, yang akan sangat mudah, sangat rentan ketika ada ujian-ujian, dia akan kembali kepada masa lalu. Ya, jadi kita berusaha untuk hijrah, ya, kita berusaha untuk hijrah, yang mana hijrahnya kita dari masa lalu yang buruk menuju kepada baiknya hati, yang mana itu diantaranya adalah dengan berhijrah dari negeri yang buruk, berhijrah dari teman yang buruk, hijrah dari lingkungan yang buruk. Kemudian selain hijrah tempat, yang berikut adalah hijrah dari
perbuatan. Jadi hijrah dari perbuatan. Dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim nomor 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu." Muhajir, seorang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ummahat azanillah wa yakum, apa yang paling pertama dari hal ini? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mau berdakwah ke negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Hendaklah prioritas dakwahmu kepada mereka, ya, adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, jadi seorang itu tidak disebut hijrah kalau dia masih berkubang kesyirikan. Ya, jilbabnya lebar, subhanallah, tapi rajin juga kembah dukun. Ya, jadi yang pertama adalah ayyuhidullah ta'ala. Ya, jadi hendaklah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar tentang tauhid rububiyah. Rububiyah itu terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belajar dan mengamalkan, meyakininya, menetapkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, ya, yang melapangkan rezeki, ya, yang menyulitkan rezeki, yang memberi sakit, yang memberi sehat, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya, semuanya itu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dia masih punya keyakinan bahwa ada Nyi Roro Kidul dan lain-lain yang punya bidang kekuasaan di wilayah tertentu. Nah, ini masih syirik dalam rububiyah. Ya, jadi dia masih syirik. Ya. Hijrahnya belum benar. Ya, jadi hijrah itu hijrah dari syirik menuju tauhid. Ya, dalam syirik rububiyah, setelah itu ketahui juga tentang syirik dalam uluhiyah. Ya, uluhiyah itu terkait dengan apa saja? Tawakal. Jangan tawakal sama makhluk. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Apapun yang terjadi atau tidak terjadi, itu semuanya atas kehendak Allah, izin Allah, masyiah Allah. Ya, oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika ibu tawakal sama satpam, begitu kemalingan ternyata satpamnya lagi sakit perut, lagi buang air, bisa apa? Ya, ibu teriak-teriak tolong, tapi satpamnya lagi buang air. Ya, security-nya lagi buang air, sakit perut deh. Jadi jangan tawakal ke makhluk, jangan memasrahkan urusan kepada makhluk. Ya, setelah kita melakukan ikhtiar, hati kita tuh hanya bersandar kepada Allah semata. Apapun bisa hilang, harta bisa hilang, suami bisa meninggal, bukan bisa meninggal, pasti meninggal. Ya, rumah, ya, itu fana.
Ya, oleh karena itu tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu lemah. Ya, makhluk itu lemah. Jangan bersandar soal keselamatan diri kepada mobilnya. Kalau ada banjir, gampang punya mobil tinggal lari. Subhanallah, begitu banjir ternyata apa? Bensin mobil nggak ada. Ya, kuncinya hilang. Ya. Kuncinya hilang ke bawah banjir. Ya, terpaksa apa? Jalan kaki. Ya, oleh karena itu ketika orang itu sudah hampir tenggelam, maka sebilah kayu itu lebih berharga daripada sebongkah emas. Oleh karena itu, maha ta'azzanillahu yakum, jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lemah. Semuanya lemah. Ya. Kemudian tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takut ini ada takut yang berpahala, ada takut yang dosa. Takut yang berpahala itu ibu takut pahalanya musnah karena riya. Ya, selfie ketika sedekah. Sedekahnya jadi apa? Sedekahnya batal pahalanya. Ya. Jadi ini takut yang berpahala atau takut ketika berbuat maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab neraka, ya, takut dengan azab kubur. Ya, ketika ibu mau bergibah, mau ngomongin orang yang diajak ngerumpi sama teman, ibu takut. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat orang ya, mencakar-cakar wajahnya dengan kuku tembaga dari api neraka. Ya, dan mereka itu orang-orang yang suka gibah, menceritakan aib teman-teman. Ya, jadi dia nggak mau karena takut. Ya, dan ini takut yang berpahala. Adapun takut yang menjurus pada syirik, ya, yaitu takut kemudian ngasih sesaji. Jangan-jangan, ya. Nanti kalau nggak ngasih sesaji, jangan-jangan. Nah, ini syirik, ya. Dia takut nanti ada apa jin penguasa laut atau penguasa pohon gede, ya, atau wilayah tertentu. Subhanallah, ada yang lewat di negeri, di tempat-tempat tertentu itu sampai nggak mau lewat kecuali minta izin, permisi sama penghuni pohon misalnya. Ya, jadi ini syirik, ya, syirik. Oleh karena itu tidak boleh ngasih sesaji, ya, walaupun itu hanya hal-hal kecil. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan ada yang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ya, ketika dua orang ini melewati satu tempat yang dianggap keramat, yang kemudian setiap orang yang lewat itu harus ngasih sesaji, ya, akhirnya karena mereka nggak bawa apa-apa, disuruh untuk berkurban lalat. Ya, yang satunya takut di sembelih, dia pun cari lalat untuk dijadikan sesaji. Ya, kemudian yang satunya tidak mau memberikan sesaji walaupun seekor lalat, akhirnya dia disembelih, dan dia dikatakan oleh Nabi SAW masuk surga gara-gara lalat. Seekor lalat saja ketika dikurbankan, dijadikan tumbal, dijadikan sesaji, itu menyebabkan masuk neraka, apalagi kepala kebo, ya, apalagi kepala sapi. Ya, oleh karena itu, maha ta'azzanillahu yakum, ya, ada yang
supaya jembatan kuat, ya, jembatan kuat dikasih kepala kerbau dengan ritual-ritual tertentu. Ya, juga rumah ada yang dikasih bendera merah putih, segala macam itu, buah-buah di atas rumahnya kalau baru dibangun. Ya, jadi ini bentuk-bentuk dari syirik. Ya, yang mana Maha Ta'azanillah wa yakum tidak boleh tawakal kepada makhluk. Kemudian tidak boleh takut kepada makhluk, yang mana pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya, kita tidak boleh kemudian memalingkannya kepada selain Allah. Seperti kita isti'anah, istighosah, minta tolong, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melakukannya. Beda kalau ibu minta tolong sama suami angkat meja. Ya, karena memang makhluk pun mampu berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya, kemudian dia meminta tolong kepada selain Allah, beristighotsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, isti'adah kepada selain Allah, mohon perlindungan kepada selain Allah, maka ini dia telah jatuh pada syirik. Ya, jadi dia harus hijrah, dia harus bertaubat dari kubangan syirik menuju tauhid. Ya, setelah itu baru hijrah dalam perbuatannya. Ya, bagaimana mengaplikasikan setiap ibadah itu hanya untuk Allah. Yang dulu mungkin setiap kali dia berbuat maka itu untuk pencitraan. Ya, tapi kalau dia hijrah, maka yang dilakukan itu untuk Allah semata. Ya, dulu mungkin karena pengen terpilih jadi anggota dewan. Ya, jadi setiap yang dilakukan itu pencitraan semata, umroh pencitraan, haji pencitraan, sedekah pencitraan juga. Ya, bantu yang miskin hanya pencitraan. Ya, oleh karena itu Maha Ta'azanillah wa yakum, ketika dia hijrah dari semua keburukan itu. Ya, kemudian Maha Ta'azanillah wa yakum, bahwa juga termasuk hijrah bagaimana beribadah dengan benar. Dulu mungkin sholatnya asal-asalan. Ya, yang penting sholat, naik turunnya terserah lah. Ya, tapi kalau dia hijrah, dia harus belajar sifat sholat Nabi. Bagaimana Nabi rukuk? Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Nabi sujud? Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini berarti dia hijrah beneran. Ya, dia benar-benar berhijrah. Ya, maka dulu ibadahnya asal-asalan, ketika dia benar-benar hijrah, maka dia berusaha mencari tahu dalil dari setiap amal kebaikan yang dia lakukan. Ya, berarti Maha Ta'azanillah wa yakum, orang itu sudah benar-benar berhijrah. Ada pertanyaan tadi, saya lihat dulu ya, bentar. Atau minta tolong dibacakan? Iya, boleh Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiik. Untuk sebelum kita masuk ke pertanyaan yang baru, Ustadz, kemarin ada 2 pertanyaan yang belum sempat terjawab di pertemuan sebelumnya. Mungkin itu dulu ya Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang baru. Ya, silakan. Tentang apa Ibu? Ya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya ingin bertanya, ibu saya masih sering mengadakan yasinan, 3 harian, 7 harian, 40 harian, dan seterusnya. Sudah dinasihati kalau itu tidak boleh karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tapi beliau masih tetap melakukan. Dan karena saya tidak tega jika ibu saya capek sendirian, maka saya ikut membantu menyiapkan kegiatan tersebut dengan niat agar ibu saya tidak kecapean. Karena kalau kecapean biasanya ibu saya bisa sakit. Bagaimana hukumnya niat yang seperti itu Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Oh iya, oke. Jadi itu suaranya agak ini. Putus-putus ya Ustadz?
mungkin banyak yang nyalakan mic-nya, mungkin mohon dimatikan dulu. Ya, jadi untuk mendakwahi orang tua, maka perlu berhati-hati, karena kita ketika menyakiti hatinya, nasihat itu terkadang sulit untuk diterima, sehingga kita menasihatinya dengan waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan tempat yang tepat. Ya, jadi dipikirkan hal-hal seperti itu. Ya, jangan hanya mengatakan yang penting udah ngasih tahu, tidak. Ya, bahwa kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya sampai benar-benar orang tua itu paham. Setelah ini bising lagi ya. Setelah dia paham ya, kemudian dia masih tetap pada pendiriannya, masih melakukan hal-hal yang berbau bidah, maka tugas kita hanya menasihati dan mendoakan. Menasihati dan mendoakan. Ya, jadi kita mendoakan juga. Kemudian ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Maka kita mencegahnya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika melarang khomer, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang khomer itu bertahap. Ya, pelarangan khomer pun bertahap. Maka kita berusaha memahamkan ke orang tua tentang hal-hal yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pengurusan jenazah. Ya, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan terhadap para mayit. Ya, jadi disampaikan itu dulu. Kemudian sampaikan tentang perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Islam, tapi banyak dilakukan oleh masyarakat, yang mana hal itu hanya dari tradisi, bukan dari ajaran agama. Jangan maksain diri melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, karena hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama kita, ujungnya hanya capek saja, rugi tenaga, rugi uang, rugi waktu, sia-sia. Ya, jadi kita nasihati. Kemudian kalau ada yang membantu dia, maka kita nggak perlu, sebagai pelajaran akan keseriusan kita bahwa itu memang bukan ajaran agama. Ya, selama ada yang bantu dia. Jangan sampai nggak ada yang bantu dia, terus ibu juga membiarkan saja dia masak sendirian, mati kecapean. Ya, jadi orang tuanya mati kecapean. Maka ini nggak boleh ya. Jadi yang kita nggak boleh itu adalah ketika mulai berlangsung acara, maka kita menghindar saja. Mungkin di kamar ya, mungkin duduk di kamar ya. Tapi kalau untuk masak-masaknya dilihat keadaan. Ya, apakah ibu sendiri atau ada yang nolongin? Kalau ada yang nolongin ya udah. Ya, tapi kalau nggak ada yang nolongin, jangan sampai ibunya mati kecapean. Nah, wallahu a'lam. Thayyib, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan dalam faedah hadis kedua,
hendaknya kita menghindari tempat-tempat yang di dalamnya ada maksiat, kesyirikan, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nah, bagaimana hukumnya seperti ikut suami safar karena urusan kerja ke negeri orang kafir dan tujuan kita di sana untuk jalan-jalan. Syukron Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, ta'azzanillahu yakum, yang paling dilarang dalam hal ini adalah berpergian ke sana dalam rangka menetap. Ya, dalam rangka menetap. Dan dia tidak punya ilmu sama sekali, dan kemungkinan besar dia terwarnai dan terpengaruh lebih dominan daripada mempengaruhi orang. Tapi kalau dia bisa merubah orang, dia punya bekal ilmu. Ya, ada yang dulu kerja di PT Bada, sekarang ditugaskan oleh perusahaannya ke Eropa atau kemana. Saya lihat dia pergi, tapi dia pergi dengan membawa perubahan di sana. Ya, maka dulu para sahabat juga yang berilmu itu dikirim. Seperti Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman dan lain sebagainya. Ya, jadi pastikan bahwa dia tidak terpengaruh. Ya, tapi kalau ibu menimbang-nimbang, kalau pergi ke sana bisa jadi terpengaruh. Ya, seperti saya pernah mendengar kisah seorang mahasiswi ketika dia sekolah ke Australia, yang tadinya hafal Quran, begitu pulang ke Indonesia, subhanallah, ya, hafalannya hilang. Ya. Nah, ini berarti dia harusnya tidak boleh untuk pergi ke negeri kafir, karena ternyata dirinya tambah hancur, bukan merubah tapi dirubah. Ya. Jadi dilihat seberapa lama, ya, kemudian lihat madorot, apakah akan berpengaruh terhadap agama dan lain sebagainya. Wallah. Silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan hari ini. Mungkin yang pertama kami beri kesempatan terlebih dahulu bila ada yang bertanya secara langsung. Tafadholi Ukhti untuk raise hand terlebih dahulu jika ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum, terkadang hijrah dengan niat yang kuat lebih mudah. Tetapi yang susah adalah menjaga istiqomah setelah hijrah tersebut. Kiat-kiat apa saja agar tetap istiqomah dalam hijrah perbuatan Ustadz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'azzanillahu yakum, bahwa hati kita itu kita semuanya tidak ada yang imannya itu selalu kuat dalam setiap waktu. Terkadang iman itu bertambah, terkadang berkurang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang itu karena maksiat-maksiat. Ya, oleh karena itu, agar selalu terjaga, maka menjaga diri dari maksiat. Karena maksiat itu menimbulkan degradasi moral, menimbulkan lemahnya iman. Ya. Dan ummahat azanillah wa yakum, bahwa agar kita istiqomah, maka cek juga apa yang masuk ke perut. Karena hal-hal yang haram itu mempengaruhi perilaku. Ya, oleh karena itu dulu para wanita di zaman dulu
mereka berpesan kepada suami ketika keluar rumah, kami bisa sabar hidup dalam kemiskinan, tapi kami tidak bisa sabar jika diberi yang haram. Ya, karena apa? Ujungnya neraka. Ya, oleh karena itu, Mahata'azanillah wa yakum, periksa juga sumber penghasilan. Karena apa yang masuk ke perut itu mempengaruhi perilaku. Ya. Kenapa dilarang kita untuk makan makanan yang haram? Karena itu mempengaruhi perilaku, juga melemahkan ketaatan. Ya. Semangat ibadah juga nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan. Ya. Kekuatannya nggak ada. Ya. Kekuatan itu bersumber dari hal yang halal yang masuk ke perut. Kemudian yang berikut adalah berteman dengan teman yang bisa mendukung istiqomah. Ya, jadi kita bisa istiqomah karena didukung oleh teman yang juga istiqomah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempelajari sirah orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana sabarnya mereka. Ya, walaupun ada yang digergaji sampai badannya terbelah dua, tapi itu tidak menyurutkan dia dari keimanan, tidak membuat mereka murtad. Ya. Dan kita baca bagaimana keteladanan orang-orang salaf dalam sedekah. Ada yang setiap malam bawa orang fakir miskin 80 orang tiap hari. Ya, tiap malam bawa orang fakir miskin ke rumahnya untuk makan bersama. Ya. Juga bagaimana keteladanan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan lain sebagainya dalam ketaatan. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana para salaf dalam ibadah mereka, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah yang begitu giat dalam ibadahnya. Ya, jadi membaca sejarah orang-orang soleh, ya, bagaimana sedekahnya mereka, ibadahnya mereka, istiqomahnya mereka, ya, sabarnya mereka di hadapan ujian dan lain sebagainya. Itu mendukung ketaatan kita senantiasa terawat. Kemudian dengan doa. Ya, jadi dengan doa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diistiqomahkan. Ya, jadi kita juga yang lebih butuh doa ini. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja membacanya, apalagi kita. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja memohon istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kita yang tentu saja lebih rentan di hadapan ujian-ujian. Ya. Juga doa-doa lainnya. Ya, seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya, jadi ini diantara sebab istiqomah. Kemudian lainnya adalah banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, jadi banyak berzikir dan baca Al-Quran. Maka zikir itu ibarat bensin yang membuat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa selalu dalam penjagaan Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Dengan demikian membuat kita terjaga dari keburukan-keburukan dan senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Thayyib, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh jika menceritakan aib atau dosa masa lalu kita ke orang lain dalam rangka memberi inspirasi atau nasihat agar tidak mengikuti dosa-dosa tersebut? Karena jika jatuh ke dalam dosa tersebut membuat hidup berantakan. Jazakallah khairan Ustadz. Oh iya, gitu. Tadi yang saya ceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan namanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan namanya. Maka ibu ketika bercerita juga merahasiakan, itu lebih baik. Dulu pernah ada yang begini, akhirnya hidupnya gini. Jadi ibu tidak perlu menyebut identitas. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada udzur yang dapat menggugurkan kewajiban hijrah tempat bagi kaum muslimin? Jazakallahu khairan. Wah iya. Ya. Jadi ketika lemah, tentu saja tiap orang berusaha mencari tempat yang baik. Ya, tapi kalau dia belum punya kemampuan secara finansial, juga nggak punya dan lain sebagainya, sekedar untuk kebutuhan primer makannya saja pas-pasan mungkin dan lain sebagainya, tentu itu jadi alasan kenapa dia masih bertahan di situ untuk sementara, ya. Tapi dia terus berusaha mungkin dengan mencari kerja di tempat yang lain yang lebih baik, kemudian dia bisa membeli rumah di tempat yang baik. Wallahu a'lam. Thayyib, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana tanda-tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukran, jazakallahu khairan. Wah iya, ya jadi setiap diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Jadi dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi selalu dimudahkan melakukan kebaikan. Kemudian ta'azanillah wa yakum, bahwa di antara tandanya adalah dia bisa bahagia hatinya, sabar di atas penderitaan dan lain sebagainya dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ketika dia semangat untuk melakukan kebaikan sesudah dia melakukan kebaikan. Thayyib, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya kami persilakan kembali apabila ada yang ingin bertanya secara langsung. Ummahat dipersilahkan untuk raise hand. Jika tidak ada, waktu akan kami kembalikan ke Ustadz sebelum kita tutup. Ya, baik karena masih banyak ya, cuma tadi di awal kita sepakati sampai 14.45 ya. Baik karena waktu yang terbatas sehingga kita akhiri kajian kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab
bisa dikumpulkan oleh pengurus dan silakan dikirim melalui Japri di WA, sehingga mungkin Ana akan jawab dalam bentuk PDF ya, atau melalui chatting di WA yang kemudian nanti di-forward ke grup ibu-ibu. Ya, atau nanti di pertemuan langsung pekan berikutnya baru disampaikan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khusyatika ma tahulu bihi baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك يا رحمن وصلى الله على نبينا محمد آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz, semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakumullah khairan ummahat sekalian yang sudah ikut bergabung di kajian Islam Muslimah pada LNJ Bontang siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk bisa bergabung kembali di kajian pekan depan pada pukul yang sama, yaitu 13.30 WITA. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan selama kajian berlangsung. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Meninggalkan